Halo Dok Cil, hari ini saya akan membahas tentang kesehatan indera pendengaran kita, yaitu telinga. Kesehatan indera pendengaran. Menjaga kesehatan telinga. Bagian-bagian telinga meliputi telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar meliputi daun telinga. Telinga tengah meliputi saluran telinga luar dan membran timpani. Telinga dalam meliputi tulang-tulang pendengaran seperti tulang sangurdi, tulang landasan, tulang martil, dan saluran ekstasius. Kalian bisa lihat gambarnya. Tanda-tanda telinga sehat. 1. Mempunyai daun telinga dan liang telinga. 2. Tidak keluar cairan dari telinga, tidak ada benjolan, dan luka. 3. Mempunyai pendengaran yang baik. Cara membersihkan telinga yang benar. Menggunakan kertas tisu yang dipilin cukup tebal. Jangan menggunakan aplikator dengan kapas di ujungnya yang dapat terlepas ke dalam telinga. Letakkan bahan pengering tersebut di liang telinga. Ganti kembali dengan yang baru sampai liang telinga bersih. Saya akan memperagakan bagaimana cara membersihkan telinga yang benar. Di sini saya memakai kasa steril. Kasa yang belum dibuka, masih bersih dan tidak basah. Bila kalian tidak mempunyai kasa, kalian bisa menggunakan tisu. Yang penting tisunya harus masih bersih dan kering. Kalian juga tidak boleh menggunakan benda-benda yang tajam atau benda-benda yang ujungnya mudah lepas, seperti cotton bud. Ini saya buka kasanya, lalu kita pilin. Setelah kita pilin, kita agak tarik daun telinganya, lalu kita masukkan ke lubang telinganya. Kasanya jangan terlalu dalam, terus kita putar-putar sampai bersih di dalamnya, lalu kita cabut. Setelah itu, kasa yang setelah kita pakai kita harus buang. Lalu kuping yang satu lagi juga dilakukan sama. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Cara memeriksa pendengaran. 1. Memeriksa telinga dengan cara melihat bagian telinga yang tampak dari luar, bandingkan dengan gambar telinga normal atau sehat. Dan melihat keadaan liang telinga dengan menarik daun telinga ke belakang, ke atas, atau ke bawah. 2. Memeriksa ketajaman pendengaran. Pendengaran yang baik dapat mendengar suara berbisik dari jarak 6 meter dalam ruangan yang sunyi. Sekarang saya akan memperagakan cara melakukan tes pendengaran dengan cara melakukan tes berbisik. Tes berbisik ini dilakukan di dalam ruangan dengan jarak orang yang memeriksa dan orang yang diperiksa itu harus 6 meter. Dan orang yang memeriksa harus menyebutkan 5 kata, lalu orang yang diperiksa itu harus mengulangi kelima kata tersebut. Saya mulai caranya. Makan, mandi, tidur, siang, malam. Di sini hasil pemeriksaannya, orang yang diperiksa bisa mengulang semua kelima kata tersebut, maka orang yang diperiksa itu pendengarannya normal. Bila tidak bisa mengikuti
kelima kata tersebut, maka dari jarak 6 meter maju ke jarak 5 meter dan begitu seterusnya sampai terdengar. Sekian penjelasan dari saya, dan untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di dalam slide. Terima kasih. Tes berbisik dilakukan dalam ruangan yang sunyi dengan jarak 6 meter. Pemeriksa membisikkan 5 kata yang dikenal. Yang diperiksa mengarahkan telinganya yang akan diperiksa ke arah pemeriksa, sementara mata dan telinga lain ditutup. Mengulang kata yang diucapkan oleh pemeriksa. Penilaiannya, bila dapat mengulang kata yang disebutkan oleh pemeriksa dalam jarak 4-6 meter, normal, 2 sampai kurang dari 4 meter, tuli ringan, 1 sampai kurang dari 2 meter, tuli sedang, di bawah 10 cm, tuli berat. Halo Dokcil, kita harus tahu macam-macam gangguan pendengaran, dan kita juga harus tahu bagaimana cara mencegahnya. Gangguan pendengaran. 1. Gangguan pendengaran akibat bising. Biasanya terjadi akibat bising yang terlalu keras dan dalam jangka waktu yang lama. Berhubungan dengan lingkungan seperti pabrik, musik keras, lalu lintas, dan lain-lain. Dan kebiasaan sehari-hari seperti sering memakai earphone atau headset. Sering disertai suara berdenging di telinga. Bila gangguan berat, sukar menangkap percakapan pada keadaan suasana yang ramai. Pencegahannya, hindari lingkungan yang bising, hindari suara yang keras, kurangi kontak dengan bising seperti musik atau iPod dalam waktu yang lama, mengurangi sumber bising. 2. Gangguan pendengaran akibat obat. Gangguan pendengaran dapat terjadi akibat penggunaan obat yang terlalu lama dan jumlah dosisnya tidak sesuai dengan ketentuan. Cara pencegahannya, hati-hati minum obat, apalagi tanpa anjuran dari tenaga kesehatan dalam jangka waktu yang lama. 3. Gangguan akibat menyelam. Disebabkan akibat adanya tekanan pada rongga udara yang ada dalam tubuh, termasuk pada rongga telinga pada saat menyelam. Jika tekanan terlalu besar, mengakibatkan kerusakan bagian jaringan telinga di bagian tengah dan dalam. Pencegahan. Jaga saluran telinga tetap bersih. Lakukan latihan falsafah di permukaan, yaitu kombinasi dari meniup dengan hidung tertutup dan menjaga agar mulut tetap rapat. Hindari penggunaan penutup telinga. Pada saat menyelam, jangan menyelam dan naik terlalu cepat. Memeriksakan fungsi pendengaran secara berkala. Halo Dokcil, kalian juga harus tahu macam-macam penyakit telinga dan bagaimana cara memelihara telinga kalian tersebut. Penyakit telinga. 1. Keluar cairan dari telinga atau conge. Infeksi biasanya berbau dan berulang, dan gendang telinga sudah robek. Kalian bisa lihat gambarnya. 2. Serumen atau kotoran telinga. Kotoran telinga yang menumpuk yang mengakibatkan gangguan pendengaran. Pencegahannya. Hindari liang telinga dari kemasukan air. Bila kotoran terlalu keras, jangan coba untuk dikeluarkan, karena akan menyulitkan untuk tindakan selanjutnya. Ini adalah gambar sebelum dan sesudah telinga dibersihkan dari kotoran telinga. Pemeliharaan pendengaran. Apa saja yang harus dihindari? 1. Makan obat sembarangan. 2. Membersihkan telinga dengan bulu ayam, batang rumput, atau batang korek api. 3. Bising yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Anjuran.
Segera berobat bila terkena batuk dan pilek. Gunakan tisu atau kasa steril yang dipilin dalam membersihkan telinga. Keringkan liang telinga dengan benar. Segera rujuk ke petugas kesehatan bila telinga kemasukan benda asing, seperti kapas atau binatang. Hindari musik atau suara yang keras. Sekian penjelasan dari saya tentang kesehatan indera pendengaran. Terima kasih.